Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Hati-hati dengan niat, smart listeners. Gimana sih caranya Anda untuk mengantisipasi begitu ya niat yang muncul di dalam diri Anda? Karena ini merupakan ruang personal, ruang privat yang ya cuma Anda. Kalau saya bilang cuma kamu sama Tuhanmu aja yang tahu begitu kan ya. Kayak ibu-ibu yang mau belok kanan sama kiri, udah dia sama Tuhannya doang yang tahu begitu kan. Nah, smart listeners, bagaimana Anda berhati-hati dengan niat yang Anda miliki? Smart listeners, Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Dan saya masih bersama dengan motivator National Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Gimana nih Pak Arfan, biar kita tuh nggak terjebak kepada bisa dibilang jebakan niat kali ya. Karena kan kita maunya niatnya tulus, niatnya baik, niatnya yang ya berdampak lah terhadap sekitar. Silakan Pak Arfan. Iya, jadi niat itu yang tahu cuma kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu niat kita. Yang orang ketahui itu bukan niat, tapi perbuatan. Perbuatan kita itu diketahui oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak orang. Sehingga apa? Sehingga kita hati-hati melakukan perbuatan kita. Salah berbuat aja, hancur reputasi kita, bener nggak? Salah bertindak, salah ngomong, rusak semua gitu. Sehingga kita hati-hati. Kita hati-hati. Jadi, saya tidak perlu mengatakan hati-hati dengan perbuatanmu. Kenapa? Karena setiap orang akan berhati-hati dengan perbuatannya gitu. Nah, saya mengatakan hati-hati dengan niatmu. Karena niatmu itu hanya kamu yang tahu. Dan karena niatmu hanya kamu yang tahu, maka kamu bisa seenaknya mengatur niatmu. Karena tuh nggak ada yang tahu gitu. Kalau saya bekerja misalnya, saya kerja cuma nyari duit kok. Sebenarnya kan itu. Saya kerja cuma nyari duit kok. Saya juga selalu ingin mencari sesuatu yang menyenangkan saya kok. Kalau bisa saya nggak masuk kantor sekalian. Kalau bisa saya bekerja ya seadanya aja gitu. Kan niatnya begitu. Yang penting enak buat saya gitu. Dan saya menggunakan prinsip ekonomi. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, tapi untung yang sebesar-besarnya. Dengan kerja yang seminimal mungkin, yang penting gaji jalan terus. Kan begitu. Itu kan di dalam diri saya. Terus kalau saya ngomong gitu sama diri saya, yang tahu siapa? Diri sendiri. Gak ada yang tahu. Karena gak ada yang tahu, maka kita cenderung mengatakan hal seperti itu. Niat-niat yang seperti itu yang seringkali ada dalam diri kita. Gitu. Niatnya begitu. Yang tahu cuma Tuhan, tapi kan gak ada orang yang tahu. Gitu. Jadi, wajar saja banyak orang yang perilakunya baik, tapi niatnya kurang baik. Karena perilaku ditonton oleh semua orang, perilaku akan langsung berdampak kepada nasib kita. Sementara niat itu kayak nggak ada dampaknya gitu, nggak ada kelanjutannya gitu kepada karir kita, kepada nasib kita, kepada persepsi orang mengenai kita gitu. Jadi niat itu seenaknya aja kita berniat gitu. Sehingga banyak orang yang perilakunya baik, tapi niatnya nggak baik gitu. Nah, hati-hati. Niat yang kita bilang privat itu, niat yang kita bilang bisa kita sembunyikan itu, niat yang kita bilang cuma kita yang tahu itu, nanti juga akan diketahui oleh semua orang. Yang ngasih tahu siapa? Kita sendiri. Seperti yang terjadi sama Wahyudin Moridu ini, kan dia nggak tahu dia. Dia nggak tahu bahwa satu ketika dia membongkar sendiri di hadapan publik netizen gitu mengenai apa sebetulnya niat yang sesungguhnya dari dia menjadi anggota DPRD itu. Dan dia katakan semuanya itu. Jadi kalau kita misalnya kita datang ke kantor, kita niatnya cuman aku cuma cari duit aja di sini. Yang penting aku ngerjain apa yang disuruh, terus gaji jalan terus. Nggak usah memberikan yang terbaik, ngapain juga gitu. Nggak dilihat juga kok sama atasan. Kita pikir itu cuma kita yang tahu itu. Jangan salah, nanti satu ketika kita lagi berantem sama seseorang, atau kita lagi ketawa-ketawa sama teman kita gitu di kafe gitu, ketawa-ketawa, hahaha, biarin aja lah. Kantor kayak gitu aja diurusin. Misalnya sampai cetus seperti itu. Kantor kayak gitu aja diurusin, bosnya tukang marah. Jangan salah loh. Itu bisa-bisa mungkin teman kita merekam gitu ya. Atau teman kita juga merasa tidak nyaman gitu karena mendengar ternyata orang ini kayak begini kelakuannya gitu. Jadi mulai hari ini setiap kita berniat, mari kita berniatnya yang benar walaupun nggak ada orang yang tahu. Jadi kalau kita pergi ke kantor niatnya apa? Aku pergi ke kantor, aku ingin memberikan yang terbaik. Karena aku di sini kan digaji.
Aku nggak mau gajiku tuh lebih besar daripada kontribusiku. Aku harus memberikan yang terbaik yang bisa aku berikan, body, mind, and soul. Dan aku akan memastikan bahwa semua orang yang mendapatkan pekerjaanku itu mendapatkan yang terbaik untuk mereka gitu, untuk membantu mereka, membuat mereka lebih sukses dalam pekerjaan mereka masing-masing. Niatin itu terus, diniatkan. Dan kalau perlu niat itu diucapkan gitu, bahkan gitu. Karena niat itu kadang-kadang hanya ada dalam hati, hanya terbetik di pikiran dan tidak kita ucapkan. Jadi kayak orang beribadah aja, Tasya. Kalau orang Islam tuh kalau mau sholat kan dia selalu pakai niat kan, usolli dan sebagainya itu kan. Kan ada niat tuh. Niat itu kenapa harus diucapkan? Supaya itu menjadi sesuatu yang terpatri dalam diri kita gitu. Kita mau puasa juga kan itu ada tuh, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ada tuh terjemahannya. Aku berniat berpuasa hari ini di bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Kan ada niat yang diucapkan gitu. Gitu. Kayak orang ijab kabul juga gitu. Kalau orang menikah itu ijab kabul kan ada yang diucapkan gitu. Aku terima nikahnya dan kawinnya siapa binti siapa, kan seperti itu gitu. Ada yang diucapkan gitu. Itu penting gitu supaya itu terpatri dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita gitu. Bahwa kita melakukan misalnya kita menikah itu semata-mata karena lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, karena kita ingin beribadah, karena kita ingin mencari surganya, mencari ridhonya. Saya bekerja itu semata-mata karena saya ingin memberikan diri saya, ungkapan rasa syukur saya kepada Allah bahwa saya ingin memberikan yang terbaik. Bahwa saya mendapatkan uang itu adalah konsekuensi dari saya bekerja. Tapi bukan niatnya bukan itu gitu. Niat saya bekerja tuh bersyukur gitu bahwa saya sudah diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa akal sehat, pikiran yang cerdas, kompetensi yang mumpuni, yang harus saya manfaatkan untuk kebaikan sebanyak mungkin orang, dan itulah tujuan saya datang ke kantor hari ini. Itu kalau perlu diucapkan gitu. Supaya itu benar-benar terpatri dalam diri kita gitu. Itu Tasya. Baik. Untuk set niat yang baik seperti apa? Dari tadi kan Pak Arfan memberikan contoh, ini niatnya ini banyak hubungannya ke Yang Maha Kuasa, Pak Arfan. Apakah itu adalah sebaik-baiknya niat yang harus kita tanamkan di dalam hati, atau sebenarnya niat lain yang baik dalam tanda kutip itu bisa loh dibentuk dari hal-hal lain, motivasinya yang lain begitu? Silakan Pak Arfan. Very good question. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau kita bicara mengenai niat, itu sesungguhnya tidak akan lepas dari Yang Maha Kuasa. Karena niat itu yang paling tahu kita dan Yang Maha Kuasa. Orang itu hanya satu aspek yang merupakan bagian dari niat kita, karena kita menjalankan hubungan antar manusia gitu. Jadi sebetulnya yang terjadi, saya seringkali menyebutnya sebagai hubungan segitiga gitu. Tapi hubungan segitiga ini bukan perselingkuhan maksudnya gitu ya. Hubungan segitiga ini adalah antara kita dengan partner kita, siapapun ya, baik partner di dalam pekerjaan, partner di dalam kehidupan, partner di dalam bermasyarakat gitu ya. Pokoknya orang lain, pihak lain. Dan satu lagi adalah Tuhan. Selalu melibatkan tiga pihak gitu. Tidak pernah ada perbuatan di dunia ini yang tidak melibatkan tiga pihak. Tidak pernah kita ngejahatin orang yang cuma antara kita dan orang itu. Selalu antara kita, orang itu, dan Tuhan. Selalu tiga dimensi gitu. Tiga sisi. Saya, orang itu, dan Tuhan gitu. Ya, kayak kita sedang talk show nih. Saya berbicara dengan audiens kita semua nih, smart listener. Jangan salah, dan Tuhan gitu. Dan Tuhan, karena Tuhan selalu menjadi saksi dari apapun yang kita lakukan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka insya Allah nanti niat kita semuanya akan terarahkan ke niat yang baik gitu. Karena emang nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya setan tuh selalu bermain di situ, di area niat itu gitu. Ya, di area perilaku saja, di area perbuatan saja dia bisa bermain, apalagi di area niat yang sangat gelap. Niat itu kan sangat gelap, nggak ada yang bisa melihat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang menyaksikan gitu. Jadi disitulah kita bisa bermain sebebas-bebasnya sebetulnya di area niat itu gitu. Tapi kalau kita menyadari bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan segitiga, kita, partner kita, dan Allah, maka kita akan selalu punya niat yang baik gitu. Kalau kita menyadari itu. Kehilangan kesadaran akan itu, itulah yang akan membuat kita punya niat yang buruk, walaupun nanti dibungkus dengan kata-kata dan perbuatan yang indah-indah gitu. Itu Tasya. Oke, baik Pak Arfan, ini juga cukup ramai di pagi hari ini. Mungkin saya start bacakan dari sekarang ya Pak Arfan, untuk beberapa atensi dari Smart Listeners. Pak Alex Andaro dari Pontianak bergabung bersama dengan kami. Niat itu sama dengan keinginan hati.
hati-hati pada niat orang yang ingin membahayakan kita sendiri, apalagi kita pernah menyakiti hati orang tersebut. Karena niat dan dendam itu menurut Pak Alex itu hampir sama, Pak Arfan. Kalau niat yang baik maka perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian Pak Reza bertanya, Pak Arfan, antara willingness, want to, dan intention, mana yang lebih tepat disebut niat, Pak Arfan? Kalau boleh tolong dijelaskan per item. Oke, itu dulu mungkin ya. Kita jeda dulu sejenak. Masih ada beberapa lagi nanti akan Tasya bacakan. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Sudah sampai nanti di sesi yang terakhir. Jadi silakan dimanfaatkan begitu ya waktunya untuk bergabung bersama dengan kami. 0812 11 12 959. Anda bisa bergabung atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Buat listener sudah sampai di sesi yang terakhir nih. Jadi pastikan Anda bergabung ya, karena nanti waktunya nggak cukup begitu malah tidak terbacakan. Gawat deh. Kita ketemu lagi minggu depan nanti ya. Dan buat listeners di hari ini kita bahas mengenai hati-hati dengan niat. Dan masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Tapi sebelum dijawab begitu ya Pak Arfan, pertanyaan tadi dari Smart Listeners, ini masih banyak lagi pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Mungkin kita bahas dulu agenda-agenda yang bisa diikuti oleh Smart Listeners begitu di bulan ini ataupun di bulan depan, Pak Arfan, dalam waktu dekat ini. Silakan, apa saja? Ya, terima kasih Tasya. Yang pertama hari Minggu besok. Hari Minggu besok nih, Minggu banget nih. Hari Minggu tanggal 28 September 2025 dari jam 11:30 sampai jam 1 saya akan hadir di panggung Indonesia International Book Fair 2025. Saya ada di panggung utama. Nah, itu nanti ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin ketemu saya, bisa ketemu langsung, kita ngobrol-ngobrol di sana. Di panggung utama Indonesia International Book Fair 2025 di JHCC ya, JHCC. Jakarta International Convention Center ya, di JHCC jam 11:30 sampai jam 1 siang, cukup panjang gitu ya, 1,5 jam kita akan ngobrol mengenai buku ini. Nah, Life is Beautiful New Edition, inilah yang akan kita bahas sepanjang 1,5 jam nanti di JHCC, di panggung utama Indonesia International Book Fair, di main stage-nya. Ya teman-teman silakan yang mau ketemu saya, mau beli buku, mau ngobrol, mau foto, mau minta tanda tangan, silakan, semuanya akan saya layani dengan sebaik-baiknya. Nanti kita ketemu di Senayan ya, di JHCC Senayan, hari Minggu besok jam 11:30. Jangan ketinggalan. Nanti saya juga akan posting di sosial media saya ya, teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang mau beli buku juga boleh ya, di Gramedia masih banyak, gramedia.com, atau di Tokped, Tokopedia @arfanpra. Yang beli buku belum dapat tanda tangan boleh dibawa nanti di hari Minggu ya. Nah, satu lagi, saya ada workshop yang sangat menarik untuk para leader ya. Judulnya adalah The 8 Character of a Great Leader. 8 karakter pemimpin yang hebat. Dan nanti saya akan bawakan workshop ini di Hotel Raffles di Kuningan, Jakarta pada tanggal 21 dan 22 September, Tasya. 21 hari Selasa dan 22 September hari Rabu. Selasa dan Rabu 2025. September 2025. Oktober atau September, Pak Arfan? Sorry, Oktober. Oke. 21 dan 22 Oktober 2025 di Hotel Raffles Jakarta. Selama 16 jam gitu. Investasinya 6 juta rupiah. Ya, ini tidak mahal ya untuk acara yang seperti ini, di mana kita bisa ketemu, workshop 16 jam, ketemu banyak orang, bisa bertukar pikiran, makan di hotel mewah gitu ya, makan siang 2 kali, snacknya 4 kali di Hotel Raffles Jakarta. Jadi silakan teman-teman, 6 juta rupiah, tapi kalau Anda mendaftar hari ini, Anda cukup membayar 5.250.000 rupiah saja. Jadi ada diskon 750.000 gitu ya, sampai akhir bulan ini. Nah, tolong nih teman-teman semua, silakan langsung daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949. 0812 12345 949.
Oke. Itu Tas. Baik, Pak Arfan, kita bahas mau dibahas dulu tadi pertanyaan dari Bapak Reza atau kita bacakan yang lain dulu? Bacakan yang lain dulu, nanti kita sekaligus Baik. kita bahas. Oke, Pak Pram bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Coach. Bagaimana caranya mengidentifikasi jika seseorang dalam bekerja atau melayani sesama itu niatnya tulus atau tidak? Mohon pencerahannya. Kemudian selamat pagi juga Pak Andre berkomentar bersama dengan kami di pagi hari ini. Duh, uang negara buat selingkuh, ya cari positifnya aja. Setidaknya selingkuhannya cakep sih kulihat katanya Pak Andre. Oke. Kemudian Pak Sasongko, selamat pagi. Pagi Pak Arfan, Mbak Tasya, apakah niat sama dengan rencana? Atau apakah niat harus diimbangi dengan rencana agar tujuan niatnya tercapai dengan memuaskan? Kemudian terakhir ya Pak Arfan dengan Pak Karmoses. Selamat pagi Pak Arfan, kalau niat itu ada campur tangan Tuhan, bagaimana seandainya kalau ada niat yang jahat itu ternyata bisa dilaksanakan atau terjadi? Bagaimana pendapat Bapak? Baik, silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak ya, pertanyaan bagus-bagus nih ya, dan pertanyaan itu menggambarkan siapa yang bertanya ya. Jadi yang bertanya juga berbobot semua nih ya. Niat itu apa sih? Keinginan hati, ya boleh dibilang gitu, keinginan hati, pikiran. Niat itu sebenarnya ada pikiran. Willingness itu apa ya? Keinginan gitu ya, apa namanya? Kemauan gitu ya, kemauan. Ya bisa. Jadi niat itu sebenarnya adalah pikiran yang paling basic, yang paling mendasar gitu. Bahkan kadang-kadang niat itu nggak bisa kita rumuskan dengan kata-kata, tapi tercetusnya di dalam pikiran kita. Gitu ya. Yang penting aku untung. Yang penting aku selamat. Yang penting apa namanya? Aku dapat ngedapetin ini nih, yang pingin aku kejar nih gitu. Kadang-kadang kita bahkan nggak bisa merumuskan itu dalam bentuk kata-kata sekalipun gitu. Tapi niat itu lebih cepat daripada kata-kata gitu. Tapi niat itu adalah sesuatu yang mendasari semua perbuatan kita gitu. Jadi perbuatan itu nilainya itu tergantung niatnya gitu. Jadi misalnya kita ngelihat orang sholat gitu. Orang sholat itu bagus nggak? Bagus. Itu perbuatannya. Tapi sebetulnya nilai dari sholatnya itu tergantung dari niatnya apa. Kalau sholat itu adalah untuk pencitraan supaya naik pangkat gitu. Karena atasan kita juga rajin sholat ya. Kita sholat di depan dia. Atau di depan calon mertua gitu. Kita sholat gitu ya. Supaya kita dapat poin gitu lah ya. Ya nilai kita itu adalah ditentukan oleh niat kita gitu. Jadi orang melihatnya, oh ya bagus ya dia rajin sholat ya. Oh bagus ya dia banyak menyantuni anak yatim ya. Banyak bersedekah ya. Oh bagus. Tapi sebetulnya kitalah yang paling tahu. Kitalah yang menjadi hakim yang seadil-adilnya untuk perbuatan kita itu. Karena perbuatan kita itu bukan ditentukan oleh apa yang terjadi, apa yang bisa dilihat. Perbuatan kita itu tergantung dari apa sebetulnya niatnya. Karena niat itu menjadi anchor. Niat itu menjadi kompas. Niat itu menjadi segala sesuatu yang mendasari segala sesuatu gitu. Bahkan bisa jadi orang yang berbuat baik itu, niatnya sebenarnya ingin menjerumuskan orang kan. Bisa jadi. Ingin menipu. Penipu-penipu itu selalu berperilaku baik kan. Benar nggak? Karena kalau penipu berperilaku jahat, dia tidak akan bisa menipu. Ya kan? Penipu itu selalu berperilaku baik. Penipu itu, nih saya kasih tahu Tasya. Penipu itu adalah orang yang perilakunya baik padahal niatnya jahat. Setuju nggak? Penipu itu? Orang yang perilakunya baik tapi niatnya jahat. Setuju Pak Arfan. Karena kalau dia perilakunya jahat, niatnya jahat, tidak ada orang yang bisa dia tipu. Benar kan? Dia perilakunya jahat, niatnya juga jahat. Nggak ada orang yang bisa dia tipu. Gagal dia menjalankan perannya, misinya sebagai seorang penipu. Gagal dia. Maka penipu itu adalah orang yang perilakunya baik. Ramah, ya kan? Ramah kan? Ramah, sopan santun, tidak sombong, kan begitu? Perilakunya baik, tapi sebetulnya niatnya jahat. Itu namanya penipu. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai kita juga jadi penipu. Kita ngomongnya baik, sopan santun, gitu. Aku suka sama kamu. Di hatinya padahal yang penting aku pengen dapat sesuatu dari kamu. Kan begitu. Itu namanya penipu. Itu penipu tuh. Jadi orang yang PHP itu kebanyakan adalah penipu-penipu itu gitu. Yang selalu mengatakan hal yang baik, tapi di dalam hatinya sebenarnya nggak seperti itu gitu. Ya, jadi hati-hati dengan niat. Dia adalah anchor kita. Dia adalah kompas kita. Dialah yang akan menentukan kualitas dari perbuatan kita itu. Itu adalah di niatnya. Jadi niat itu segala-galanya gitu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi niat orang lain? Gini,
walaupun kita kayaknya tidak mempertanyakan niat, tapi selalu sebetulnya dalam setiap perbuatan orang yang dilakukan orang lain itu kita selalu bertanya-tanya. Misalnya niatnya apa sih? Misalnya satu ketika ada orang yang ngirim Tasya kue gitu. Padahal ini bukan hari ulang tahun Tasya. Dia ngirim kue gitu. Pertanyaannya apa? Kenapa ya? Ada Iya apa kan, ya? ada apa nih, niatnya apa? Ada orang yang selama ini biasa-biasa aja gitu, nggak pernah ngobrol intens dengan Tasya, tahu-tahu Tasya kita makan siang yuk. Nanti kamu nanti siang makan siang di mana? Bareng sama aku yuk. Aku mau ngobrolin sesuatu. Padahal dia jarang-jarang ngobrol, jarang-jarang ketemu. Pertanyaan Tasya apa? Ada apa ya? Mau ngobrol apa ya? Ngobrol apa ya? Ini niatnya apa ya? Kita selalu mempertanyakan niat orang loh sebenarnya. Kita selalu mempertanyakan niat orang. Yang kita pertanyakan itu bukan perbuatannya. Ada orang ngasih hadiah gitu. Ini maksudnya apa ya? Kok bukan hari ulang tahunku, nggak ada apa-apa, kok tahu-tahu dia ngasih hadiah? Maunya apa ini gitu? Kita selalu mempertanyakan niat orang gitu. Bukan perbuatannya yang kita pertanyakan, tapi niatnya ini benar apa enggak. Dan mempertanyakan niat orang itu sebetulnya adalah cara kita melindungi diri kita. Iya kan? Cara kita melindungi diri kita supaya kita tidak masuk dalam jebakan yang tidak benar gitu. Ya, jadi itu insting sebetulnya. Setiap manusia itu selalu mempertanyakan niat orang lain karena itu adalah insting kita sebagai manusia yang berfungsi untuk menjaga diri kita dari bahaya. Gitu. Jadi niat Anda itu selalu ditanya sama orang lain walaupun dia tidak terang-terangan nanya. Sebenarnya niat kamu apa sih? Dia nggak terang-terangan nanya, tapi dia bertanya dalam hatinya gitu. Karena dia ingin melindungi dirinya. Itu adalah insting dari setiap orang gitu. Kemudian tadi ada yang berkomentar setidaknya selingkuhannya cakep gitu. Kalau saya melihat orang cakep itu bukan dari wajahnya ya. Wajah itu bonus buat saya gitu ya. Cakep itu adalah dari perilakunya gitu. Karena kalau wajahnya cakep tapi dia selingkuh itu pada akhirnya dia menjadi bencana bagi banyak orang gitu. Ya, menjadi bencana bagi banyak orang. Jadi yang paling penting itu inner beauty gitu. Inner beauty ya. Ketika di dalamnya cantik, insya Allah di luarnya juga akan memancarkan kecantikan yang ada di dalam gitu. Apakah niat itu sama dengan rencana? Niat itu lebih duluan daripada rencana kalau menurut saya. Kalau rencana kan, oke, yuk kita buat yuk rencana kita. Misalnya kita mau liburan nih. Yuk kita buat rencana kita gitu kan. Kita mau liburan 3 hari. Hari pertama ngapain, kedua ngapain. Kita bikin rencana kita kan, itinerary kan. Kita buatkan rencana. Itu namanya rencana. Niat itu ya sebelum ada rencana itu. Kenapa kita mau liburan? Sebenarnya apa yang sedang kita cari dengan liburan itu? Itu niat gitu. Jadi niat itu lebih duluan daripada rencana. Niat ada campur tangan Tuhan nggak? Kita bebas kok. Manusia tuh bebas menentukan kita mau punya niat apapun. Kita bebas loh menentukan gitu. Bahwa kemudian niat itu nanti terjadi atau tidak. Nah itu ada campur tangan Tuhan di situ. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa izin dari Allah. Jadi niatnya sendiri itu freedom to choose. Kebebasan memilih ketika kita memilih niat kita. Tapi nanti ketika kita mau melaksanakan itu pasti ada izin dari Allah. Kalau Tuhan izinkan akan tercapai. Kalau Tuhan nggak izinkan nggak akan tercapai. Itu Tasya. Baik, terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya. Dan terima kasih juga Smart Listeners di pagi hari ini. Ramai ya sudah bergabung bersama dengan kami. Kami tunggu juga atensi Anda di minggu depan. Dan mohon maaf untuk Bapak Muhammad Darun yang bertanya di YouTube channel Radio Smart FM tidak bisa dibacakan begitu ya. Namun Anda bisa bergabung di minggu depan dengan topik dan perbincangan yang berbeda. Pak Arfan, sekali lagi terima kasih. Kita harus tutup. Dan akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.